yang terlepas dari kesan bahwa filsafat Nusantara, filsafat Jepang, filsafat Cina, filsafat Nusantara dan filsafat Jepang itu apakah dia sebagai subaltern dari Barat ataukah dia bisa kita jadikan sebagai suatu filsafat yang memiliki keunikan, atau dari segi bagaimana pemikiran-pemikiran filsuf yang terlibat dalam proyek filsafat Jepang ya. Kemudian bagaimana filsafat Jepang itu keunikannya. Kalau kita lihat mungkin di belahan dunia lain ada filsafat Afrika yang juga sedang dikembangkan di samping dengan filsafat-filsafat lainnya yang mungkin saja berbasis pada indigenous knowledge ataupun mungkin wacana-wacana dekolonialisasi pengetahuan ya, dekolonialisasi ontologi dan sebagainya. Oke, tanpa memperpanjang, saya perkenalkan pembicara kita pada malam hari ini, Mas Albert. Bisa diaktifkan kameranya? Oke, nah pembicara kita pada malam hari ini Albertus Aryoseto, mahasiswa filsafat Universitas Gadjah Mada semester 5 ya. Oke, untuk waktu dan tempatnya, Seto, saya persilahkan. Saya beri waktu kurang lebih 30 menit ya. 30 menit. Kalau bisa, nanti kalau untuk misalnya ada tambahan nanti bisa kita sesuaikan. Oke, saya persilahkan, Seto, silakan bisa mengambil forum, mengambil waktu. Oke, selamat sore, selamat malam teman-teman semua. Aku izin share screen dulu. Udah terlihat ya Mas Odi ya? Sudah. Tinggal di full screen. Oke, siap. Hari ini aku akan mencoba membawakan satu pertanyaan yang mungkin akan menjadi pokok rumusan masalah pada medan perdebatan pada malam hari ini. Di sini aku lebih memilih untuk mencoba mengajukan pertanyaan, bisakah kita menemukan originalitas filsafat Jepang gitu di sana? Karena problem-problem serupa nggak cuma menghantui filsafat Jepang aja gitu, bahkan filsafat-filsafat yang berkembang di daerah timur lainnya gitu di sana, yang khususnya masih belum memiliki kondisi atau struktur yang mapan ya di sana ya. Bisa contoh Filsafat Jepang, Filsafat Korea, Filsafat Nusantara, dan lain-lain gitu. Karena nanti jawaban dari pertanyaan ini penting gitu. Kira-kira nanti bisa contoh hal-hal yang kita pelajari itu terkait filsafat-filsafat yang mungkin tadi udah aku jelaskan contohnya, bisa nggak sih kita temukan keasliannya gitu di sana, tanpa pada akhirnya dia itu kita sandingkan atau kita samakan dengan kajian-kajian filsafat yang mungkin berkembang di Barat, yang mungkin menghantui kurikulum ataupun model-model pendidikan yang ada hari ini gitu, khususnya mungkin di Indonesia, karena tempat kita belajar sebagian besar yang ada di sini adalah di Indonesia gitu. Oke, di sini langsung aja lah, aku mau main serang-serangan aja lah udah. Di sini kalau misalnya meninjau kondisi medan perdebatan pada diskusi publik di Indonesia, itu sudah ada 3 tempat untuk membahas kajian filsafat Jepang secara umum. Itu sudah dimulai dari Pak Fahrudin Faiz di Masjid Jenderal Sudirman ya tahun 2018. Lalu kemudian ada teman-teman dari Scholar.id beserta Samuel Vincenzo mencoba mengundang Takeshi Morisato waktu itu, salah satu akademis yang mungkin juga cukup prominent dalam mengkaji kajian filsafat Jepang, dia asal kuliah di Belgia. Dan kemudian juga ada Bung Nuruddin Al-Akbar gitu di sana. Tetapi dalam menyoal pertanyaan yang mungkin juga aku ajukan pada hari ini, diskusi-diskusi mereka itu masih belum bisa menjawab apa yang coba akan kita pertanyakan gitu pada hari ini gitu, karena mungkin salah satu alasan yang paling umum adalah mereka tidak menggunakan rumusan masalah yang aku bawa hari ini pada diskusi mereka gitu. Nah, sebenarnya ada 2 karakteristik yang aku tangkap gitu ketika pada akhirnya mereka menjabarkan kajian filsafat Jepang gitu secara utuh. Mereka semuanya memberikan gambaran kajian filsafat Jepang secara umum gitu, tetapi mereka pada akhirnya tidak
pada akhirnya menjelaskan keaslian apakah itu benar-benar filsafat Jepang atau bukan sih gitu bisa. Nah, kalau misalnya di dalam diskusinya Pak Farudin Faiz dan teman-teman dari Show.id yang mengundang Taris Mori 1, mereka itu tidak mempersoalkan kira-kira apa sih kondisi yang misalnya contoh memungkinkan untuk kita bisa ngomong itu tuh filsafat Jepang gitu di sana. Nah, pada akhirnya pada tahun 2022 aku sempat pada akhirnya merasa ada angin segar nih gitu karena teman-teman dari MFP mencoba membaca kajian filsafat oriental itu dengan langsung mengangkat strukturnya apa sih struktur yang memungkinkan itu gitu tadi. Itu melalui kajiannya Toshihiko Isutsu di sana. Tetapi di sini dia itu membawa kajiannya itu secara umum untuk kajian filsafat timur gitu di sana. Tidak menyoal filsafat Jepang aja gitu. Terlebih lagi Toshihiko Isutsu banyak dipengaruhi oleh Freud juga di sana. Jadi ide barat, kekurangan bukti-bukti untuk apa namanya menyoal Jepang secara khusus itu sama sekali tidak dipersoalkan gitu di sana. Sedangkan yang ingin dipersoalkan sini adalah Jepang gitu. Jadi dua-duanya itu memiliki dua kekhasan tadi ya, dua model tadi itu masih memiliki permasalahan sendiri gitu di sini. Nah, oke, kita langsung masuk aja ke rumusan permasalahannya apa. Di sini ada 3 pertanyaan yang akan aku coba jawab untuk supaya permasalahannya tidak melebar kemana-mana. Supaya teman-teman bisa langsung menanggapi sesuai dengan medan perdebatan yang ingin aku ajukan gitu di sini. Pertama, apa kondisi yang memungkinkan adanya orisinalitas filsafat Jepang? Yang kedua, apa argumen yang memungkinkan adanya kondisi fondasional orisinalitas filsafat Jepang? Dan yang ketiga, apa sih implikasi jawaban pertanyaan 1 dan 2 bagi filsafat Jepang secara khusus dan filsafat Timur secara umum ataupun filsafat-filsafat yang berkembang di Timur gitu sebetulnya. Kalau misalnya kemarin kita sudah mempersoalkan kajian Timur gitu ya di pertemuan berapa ya? 3 pertemuan sebelumnya ya? 3 atau 2? Kalau dari saya. Nah, itu gitu di sana. Nah, 3 pokok permasalahan inilah yang ingin aku bahas gitu pada hari ini gitu. Karena implikasinya akan sangat-sangat besar untuk pada akhirnya kita bisa mengetahui apa sih orisinalitas, apa sih yang menjamin orisinalitas dari filsafat Jepang itu sendiri gitu. Oke, di sini aku akan mencoba membacakan sedikit statement dari kajiannya Yuko Arisaka. Kajiannya Yuko Arisaka adalah salah satu kajian yang mungkin papernya Yuko Arisaka itu salah satu mungkin yang apa ya sangat-sangat penting gitu ya kalau misalnya teman-teman ingin benar-benar belajar tentang filsafat Jepang gitu atau secara umum bisa nanti ke status ontologis dari kajian-kajian filsafat Timur gitu di sana. Di sini aku akan coba membacakan sebentar. Saat kesadaran global kita tumbuh, filsafat Jepang juga menjadi lebih terlihat gitu oleh kita di dunia akademis, khususnya selama 20 tahun terakhir. Jika kita adalah pendatang baru di kajian filsafat Jepang, entah kita belajar melalui kajian filsafat non-barat, kajian kebudayaan, kajian komparatif, atau bahkan masuk lewat Buddhisme atau Zen Buddhisme itu sendiri, kita mungkin akan terkejut karena pada akhirnya kita akan tahu bahwa bidang filsafat Jepang itu sendiri, bahkan pasca Kyoto School, hingga saat ini masih diselimuti oleh kontroversi. Apa sih kontroversi antara kita akan tahu? Hal yang sama juga berlaku bagi kita yang mungkin juga telah belajar tentang filsafat Jepang modern dalam konteks bagian besar kritik Amerika terhadap imperialisme Jepang dan kajian nasionalisme budaya selama Perang Pasifik sebagai filsafat yang harus dikritik dan ditolak kemapanannya. Bagaimanapun di luar teknis wacananya, hari ini kita nggak bisa pura-pura bahwa filsafat Jepang hanya merupakan tradisi filosofis yang berkembang di Jepang. Apa yang melandasi klaim ini itulah adalah hal-hal yang sedang kita kaji gitu dari teman-teman yang mungkin punya konsentrasi jauh dalam kajian filsafat Jepang gitu di sana. Nah, aku pengen nanya Mas Galuh tuh resah nggak soal ini? Beliaunya nggak ada. Koihara. Oke, pertama kita akan mencoba melihat limitasi epistemik dulu. Pembatasan pengetahuan terhadap problem filsafat Jepang yang tadi sudah kita lihat bahwa ternyata ada kontroversi gitu di sana. Oke, kita lihat pada hari ini istilah filsafat Jepang menimbulkan keheranan di antara para filsuf Eropa dan Amerika. Ia berdiri dalam tabir pertanyaan terselubung yang mungkin acap kali tidak kita tanyakan karena dalil kesopanan kita gitu, terhadap Jepang sebagai negara itu sendiri. Narasi pertanyaan itu adalah apakah filsafat Jepang benar-benar adalah filsafat gitu. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus melihat postulatnya itu apa. Sesuatu yang harus kita terima terlebih dahulu itu apa.
Jadi seberapa jauh pada konteks dewasa ini kita ingin melakukan diskursus antar komitmen pengetahuan, baik itu dalam dimensi kosmopolitan, global, egaliter, atau multikultural, atau bahkan sampai antar budaya yang progresif. Kenyataan yang kita tidak bisa tolak adalah dunia kita masih membawa beban dan warisan sejarah 400 tahun imperialisme dan kolonialisme Eropa yang membentuk dan memperkuat kondisi geopolitik global, atau kita bisa sebut sebagai neokolonial, kajian neokolonial. Kalau misalnya itu istilah khususnya Kwame Nkrumah, presiden negara pada saat ini gitu di sana. Itu yang nggak bisa kita tolak gitu. Bahwa nyatanya produksi pengetahuan yang pada akhirnya kita terima gitu, karena kita tidak terlahir di barat, ataupun kita bahkan ada orang barat itu sendiri, itu adalah merupakan produk dari hal itu gitu di sana. Nah, sekarang kita lihat bahwa di sini aku membaca teks McCarthy dalam alur kajian metafisika pembangunannya. Dia menjabarkan dengan tegas, sayang sekali sebagian besar haluan filsafat belum bergerak melampaui keadaan neokolonial, khususnya kajian-kajian atau diskursus filsafat yang menjadi medan perdebatan kita pada hari ini gitu. Hal tersebut bukan hanya cerita politik, tetapi ia atau keadaan neokolonial juga telah membentuk pandangan dunia dan kesadaran kita saat ini gitu, dengan cara yang halus tetapi merusak. Nah, klaim inilah yang pada akhirnya kita bisa lihat keberbahayaan yang kalau misalnya kita tidak menyadari postulat yang sebetulnya sudah tadi kita bangun gitu di sana sebetulnya. Nah, di sini klaim-klaim tersebut yang pada akhirnya menutupi kebenaran ini sebetulnya bisa kita lihat dari proyek di sekitar pencerahan. Misalnya contoh di dalam Kant ketika dia menyoal bahwa kebenaran, lalu kemudian pendidikan, lalu kemudian hal-hal terkait universalisme itu pada akhirnya hanya diperuntukkan oleh kalangan Eropa gitu. Pun juga sebagaimana Hegel gitu, dia mencoba menyatat bahwa pada akhirnya kajian-kajian yang mungkin mereka peroleh atau yang sedang mereka pahami dan seterusnya itu juga bersentris di Eropa gitu. Asia dan Afrika hanya bisa menghadapi pesimismenya gitu di sana. Sehingga pada akhirnya produk dari tradisi pencerahan ini sebagaimana filsafat Eropa dan Amerika, ia menikmati klaim universalitas yang diterima begitu aja gitu. Sedangkan filsafat Jepang masih memerlukan kajian dan legitimasi atas identitasnya, sehingga pada akhirnya kajian atas filsafat Jepang pun juga menerima pengaruh dari hal-hal yang sifatnya universalistik ini gitu di sana. Nah, untuk pada akhirnya kita mencoba menakar secara cermat ya di sini, aku akan coba mulai dari konteks filsafat Jepang modern, karena kalau misalnya kita masuk ke pramodern itu akan terlalu lampau gitu. Nanti tapi akan aku soalkan juga nanti di akhir. Pertama, apa sih pada akhirnya hal-hal yang membuat kekaburan identitas filsafat Jepang itu dimulai gitu sebetulnya. Itu sebetulnya teman-teman nggak perlu terlalu jauh kita menakar sampai masuknya neo-konfusianisme, Buddhisme, Zen Buddhisme gitu. Pada mungkin kira-kira sekitar abad 6 sampai 7 Masehi gitu. Ketika misalnya contoh Pangeran Shotoku membawa kajian Buddhisme gitu ke Jepang sebetulnya. Tetapi sebetulnya hal yang paling kentara untuk dilihat adalah ketika Jepang mengalami transisi dari masa klasik, dari masa pramodern ke masa pramodern gitu di sana. Nah, masa pramodern itu dimulai dari kalau misalnya kita lihat secara sosiohistoris, itu dimulai dari Keshogunan Tokugawa gitu. Nah, pada waktu itu apa sih yang terjadi di sana? Dari tahun 1639 sampai pertengahan 1800-an. Itu tepat setelah neo-konfusianisme, Buddhisme pun juga dari berbagai alirannya itu masuk gitu ke dalam kajian filsafat Jepang. Bahkan sampai unsur-unsur yang membentuk diskursus Shinto juga yang sampai di Jepang pada waktu itu gitu. Pada tahun 1639 sampai tahun 1800-an, Jepang melakukan isolasi dari dunia luar gitu. Fungsinya buat apa sih? Nah, pada waktu itu Jepang itu melakukan Unchained International Policy, itu difungsikan untuk mengendalikan penyebaran agama Kristen karena Buddhisme, Zen Buddhisme, lalu kemudian juga Shinto itu sudah mapan pada waktu itu dan diakui sebagai agama nasional yang terdiaspora dalam masing-masing daerah administratif ya gitu di sana. Jadi secara spesifik Keshogunan Tokugawa menutup semua pelabuhan pada medio abad ke-17 kecuali pelabuhan Nagasaki di pulau paling selatan Kyushu. Hanya Tiongkok dan Belanda yang diizinkan untuk melanjutkan perdagangan di bawah kondisi yang dikontrol secara ketat. Satu, Tiongkok kenapa? Karena
unsur-unsur keagamaan, unsur-unsur filsafat sebelumnya, unsur-unsur kajian intelektual sebelumnya itu berasal dari Tiongkok secara spesifik. Karena di dalam Tiongkok itulah filsafat India, lalu kemudian juga Korea itu juga terelaborasi di sana. Tetapi Jepang secara spesifik di sini mendapat pengaruh dari Tiongkok. Lalu kemudian Belanda karena serikat dagangnya di sana pada waktu itu. Sehingga negara secara spesifik di sini adalah Keshogunan Tokugawa itu memerlukan eksistensi Belanda untuk tetap melakukan perdagangan internasional, tetapi yang bersifat tertutup gitu di sana. Nah, tetapi kondisi yang mapan ini yang pada akhirnya mengungkung keberadaan Buddhisme, Zen Buddhisme, Neo-Konfusianisme dalam kajian filsafat Jepang yang nyatanya sebelumnya merupakan produk asing juga, itu mengalami perubahan gitu pada saat kondisi transisif menuju restorasi Meiji di abad ke-19. Jadi pada saat insiden Perry Expedition ketika itu ada kapal hitam yang menuntut pembukaan negara, pembukaan border Wano Kuni. Bener loh, Wano Kuni itu Jepang. Nyatanya Jepang telah melewatkan kemajuan dan revolusi industri yang sebegitu menakjubkan gitu terjadi di barat. Selama abad ke-18 juga dia melewatkan revolusi pemikiran pasca abad pencerahan di Eropa dan Amerika gitu. Merespons hal ini khususnya Amerika ya yang melakukan ekspedisi pada waktu itu, Jepang hanya memiliki dua jalan pilihan gitu. Satu, menjadi seperti negara-negara di Asia Tenggara, menjadi korban proyek ekspansi barat, atau dua, membuka diri terhadap modernisasi dan melindungi dirinya. Jadi apa yang dipelajari itu diserap, difilter, digunakan untuk memperoleh diri. Berkaca dari sini, pada saat itu Kaisar Meiji lebih memilih jalan yang kedua. Sehingga pada akhirnya dia melakukan modernisasi cepat melalui restorasi Meiji 1868 sampai 1912. Nah, hal ini tidak hanya berimplikasi pada kondisi sosial politik aja, tetapi juga bahkan sampai ke kajian filsafat Jepang itu sendiri. Gitu. Barulah di sini pembakuan atas kajian filsafat Jepang itu dilakukan. Filsafat Jepang pada akhirnya mulai ada istilah untuk kita bisa menyebut istilah filsafat Jepang yang kita kenal sebagai Tetsugaku. Dulu sebenarnya Kitetsugaku. Itu dimulai pada masa transisi ini gitu di sana. Nah, itu kalau misalnya teman-teman nanti mau melihat lagi secara spesifik itu ada di bukunya Okakura Tenshin di The Book of Tea gitu. Nah, tuh itu istilah pertama nanti itu muncul di sana gitu sebetulnya. Tetapi ada masalah ketika penyematan filsafat ini tuh dilakukan untuk menakar kajian filsafat Jepang itu sendiri gitu. Sebab filsafat Jepang modern lahir di lingkungan Jepang yang berkonflik dalam negosiasi metode berpikir timur dan barat. Secara spesifik Jepang dan dunia eksternal. Eksternalnya adalah barat gitu. Dan pada akhirnya dia juga disibukkan dengan tema pengembangan filsafat yang berlandaskan budaya Jepang. Tetapi termanifestasi dengan model universal sistematis layaknya tradisi filsafat barat. Itu masalah di sana. Tetapi mereka pada waktu itu belum menyadari itu gitu sebetulnya. Soalnya dalam kajian Neo-Konfusianisme, dalam Buddhisme tradisional itu sama sekali tidak disebutkan sama sekali. Bahkan semenjak Pangeran Shotoku, kalau misalnya nanti teman-teman kuat dalam sejarah filsafat Jepang, itu nggak ada sebutan untuk filsafatnya sendiri, nggak ada. Dia hanya berlaku sebagai way of life, sebagai doa, sebagai pemandu tujuan hidup. Sama seperti konsep ketiadaan dalam kajian filsafat Cina gitu misalnya contoh. Nah, sama seperti itu gitu fungsinya. Nah, tetapi istilah filsafat itu masuk di sini. Gitu. Nah, lalu bagaimana respons para filsuf Jepang pada kondisi tersebut? Kondisi yang benar-benar, ide Barat itu masuk gitu di sana. Ada pertentangan juga di sana. Nah, pada waktu itu masalah yang pada akhirnya terjadi, masuknya tradisi pemikiran Barat, tidak menjadi perhatian oleh para pemikir Jepang pada saat itu karena mereka tidak berusaha menolak metafisika Barat untuk mencari alternatifnya. Sebaliknya, mereka tertarik untuk membuat klaim mereka sendiri yang bercorak universal sistematis dalam hal-hal yang dianggap sebagai identitas mereka, yang nyatanya berkedudukan partikular. Ini ada pengaruh yang sangat-sangat besar dari kondisi sosial politik, khususnya regulasi di restorasi Meiji gitu sebetulnya di sana. Nah, siapa sih pelakunya dari afirmasi ini gitu di sini?
Nah, ini dia nih orang yang nggak ada kan di sini. Nah, kita hajar Kyoto School sekarang kan. Mas Galuh nggak ada. Ini dia. Di sini pada akhirnya Kyoto School itu menjadi aktor yang mencoba mempertebal kekaburan identitas atas filsafat Jepang itu sendiri gitu. Nah, khususnya secara spesifik di sini adalah Nishida Kitaro yang waktu itu juga kuliah di Jerman. Nah, bersama apa namanya Martin Heidegger dan Nishitani Keiji juga nanti. Itu pada akhirnya di sana kita akan mencoba melepaskannya dulu karya-karyanya Nishida Kitaro khususnya terkait apa fondasi ontologi dan epistemologinya kita nggak akan membicarakan itu, tetapi secara spesifik dia bahkan menunjukkan buktinya gitu bahwa nyatanya dalam kajian yang kita persoalkan di sini dia memiliki implikasi besar gitu. Di sini teman-teman bisa mengecek salah satu bukunya, aku rasa bukunya kurang populer ya, yaitu The Principle of the New World Order atau dalam bahasa Jepang Sekai Shinchitsujo no Genri. Nah, yang secara resmi mungkin terbit dalam bahasa asing itu di 1944. Nah, pada masa pemerintahnya Kaisar Hirohito. Nah, di situ Kitaro mencoba mengembangkan basis fondasi dari filsafat politiknya. Secara spesifik dia juga menyoal terkait globalisasi dan hal-hal yang berkaitan dengan apa ya unsur-unsur eksternal dalam kajian filsafat Jepang gitu. Di sini Nishida Kitaro sangat kuat sekali mendapatkan pengaruh dari Hegel yang sempat juga mungkin sudah kita bahas di beberapa pertemuan sebelumnya. Nah, di sini pada posisi Kitaro dia mengadopsi kerangka dialektika Hegel yang memungkinkan adanya peluang penginherenan antitesis pemikiran eksternal tradisi Jepang sehingga melahirkan sintesis filsafat Jepang yang bercorak elaboratif itu menjadi produknya di sana. Nyatanya di sini memang kalau misalnya kita melihat perkembangan teknis, hal-hal tersebut memang berimplikasi positif gitu. Pengembangan teknologi, pengembangan apa namanya kajian persenjataan, pengembangan model pengaturan pemerintahan yang oke gitu. Tetapi nyatanya bagi identitas filsafat Jepang sendiri, dia itu berimplikasi fatal gitu di sana. Satu, kenapa? Proyek Kyoto School menyinergikan model barat dengan instrumen kenyataan atau realitas yang dipahami masyarakat Jepang. Contoh-contoh aktornya Nishitani Keiji, Hajime Tanabe, Shizutaro Ueda, itu semuanya mereka masing-masing membahas real nothingness dengan objek material yang berbeda-beda. Nah, lalu kemudian juga program Kyoto School mencampur adukan basis asumsi ketiadaan total atau absolute nothingness yang sejatinya secara mandiri dibawa dalam kajian Buddhisme dan Zen Buddhisme dengan basis asumsi ketiadaan yang berkarakteristik entitas khas Barat gitu. Karena sebelumnya seperti yang tadi udah aku jelasin bahwa sebenarnya konsep ketiadaan yang berkembang dalam kajian filsafat Jepang ataupun dalam filsafat Tiongkok atau Cina dalam sebelum kurun waktu ini kita nggak pernah melihat itu sebagai entitas gitu. Bahkan dalam model sistem filsafat yang benar-benar terstruktur itu enggak gitu di sana. Dia hanya berlaku sebagai way of life, sebagai satu panduan etis dan seterusnya gitu. Bahkan lebih jauh lagi kalau misalnya kita menakar porsinya sebelum Cina gitu. Di India kita melihat Nagarjuna gitu, membicarakan soal nothingness gitu. Itu enggak tersistematisasi gitu. Baru pada saat kajiannya Graham Priest muncul, dia melihat konsep catur Scotty-nya Nagarjuna, dia menyandingkan itu dengan kajiannya Belknap gitu contoh. Nah, seperti itu gitu. Nah, itulah yang pada akhirnya menjadi implikasi fatal bagi identitas filsafat Jepang. Nah, sekarang yang menjadi problem selanjutnya adalah problem dari tanggapan atas esensialisme, nasionalisme, dan teori kejepanan atau Nihonjin Rong. Nah, ini adalah merupakan kelanjutan dari kepelikan yang sudah dibawa oleh Kyoto School gitu di sana. Nah, berikutnya di sini masalah-masalah yang coba dikaji oleh teman-teman pengkaji filsafat Jepang kontemporer gitu ya. Pada akhirnya kita akan melihat bahwa nyatanya aspek identitas itu bermuara dari problem esensialisme di sana.
Nah, masalah soal esensialisme ini banyak. Salah satunya adalah contoh problem dekonstruksi dan poststrukturalisme yang juga telah melanda akademisi Eropa sejak abad ke-20 dan Amerika sejak tahun 1980-an gitu di sana. Sehingga produk akhirnya apa? Ekspresi apapun yang menunjukkan semacam identitas atau narasi besar itu menjadi tersangka dari problem ini gitu. Nah, disinilah yang disebut sebagai wujud problem dari esensialisme gitu. Dan hal ini juga memiliki implikasi yang benar-benar berat juga untuk filsafat Jepang gitu. Nah, karena pada akhirnya ungkapan atau istilah seperti filsafat Jepang nyatanya adalah produk dari permasalahan ini gitu. Karena kita mengasumsikan identitas yang harus diakui gitu. Kita pada akhirnya harus meletakkan Jepang dalam konteks filsafat gitu. Dan kemudian misalnya contoh kita juga meletakkan apa istilah timur gitu dalam konteks filsafat, konteks barat dalam filsafat gitu. Sehingga pada akhirnya akan terjadi itu kebingungan metafisik itu tadi gitu sebenarnya di sana. Itulah yang pada akhirnya menyebabkan problem apa namanya kewilayahan gitu dalam medan perdebatan atas identitas atas status filsafat gitu. Yang pada akhirnya meletakkan domain gitu dalam apa namanya spesifikasi kajiannya gitu di sana. Jadi ini adalah problem pertama. Kenapa pada akhirnya kita mempersoalkan masalah ini gitu. Nah yang berikutnya dari literal Jepang sendiri ini juga mengalami permasalahan gitu. Bahkan ini juga kaitannya dengan lanskap erosentrisme. Jadi produksi pengetahuan yang merupakan proses politik historis yang kuat, termasuk ideologi yang meniscayakan kedudukan nasionalisme, itu terbawa pada warisan erosentrisme yang bersandar pada wacana kolonialisme dan imperialisme dengan pada akhirnya produknya adalah esensialisme rasial dan budaya gitu. Sehingga pada akhirnya juga kita akan melihat adanya klaim-klaim supremasi dan wacana hegemoni gitu di sana. Pada posisi ini gagasan universalisme berkontribusi secara partikular historis gitu di sana. Dia pada akhirnya terbawa pada fondasi-fondasi negara-negara atau kajian-kajian di dalam negara-negara yang sedang kita persoalkan gitu pada saat ini gitu. Nah, di sini outputnya adalah jawaban dari pertanyaan kedua yang mungkin sedang kau ajukan, yaitu kontingensi historis dan geografis sebagaimana salah satu variabel dalam kondisi yang memungkinkan orisinalitas filsafat Jepang menghasilkan identitas yang berbeda-beda dalam lanskap filsafat gitu. Instrumen geografis dan juga tradisi budaya gitu di sana. Nah, itu salah. Makin parah lagi di poin ketiga gitu. Nah, inilah jawaban dari problem kedua gitu. Jawaban problem kedua. Apa sih argumen yang pada akhirnya memungkinkan kita melihat orisinalitas yang nyatanya kontingen ya, dalam lanskap historis dan geografis. Di sini aku sangat-sangat menyarankan teman-teman membaca Hegemony of Homogeneity-nya Harumi Befu untuk kalau misalnya benar-benar konsentrasi di kajian filsafat Jepang. Di sini Hegemony and Homogeneity ini pada akhirnya kita akan melihat bahwa nyatanya kita bisa melihat identitas filsafat Jepang. Tetapi ada syarat ya gitu. Syaratnya adalah itu kepastian atas ketersituasian pada kontingensi historis dan geografis gitu. Jadi sejarah yang bersifat kontingen dan juga kondisi geografis yang sifatnya kontingen itu meniscayakan adanya peristilahan yang membentuk entitas dan itu teresensialisasi gitu di sana. Sehingga pada akhirnya konsep, kedudukan serta orisinalitas filsafat itu bisa berdiri gitu di sana. Khususnya di sini Befu mencoba melihatnya dalam konteks filsafat Jepang. Ini salah satu karya yang penting yang sangat-sangat perlu dibaca. Dan di sini kalau misalnya dalam konteks filsafat Jepang, Befu mencoba melihatnya itu sebagai kemudian mengeluarkan istilah khusus yaitu teori kejepangan atau Nihonjin Rong. Nihonjin itu adalah teori yang dipahami oleh masyarakat Jepang atau nanti dia menerjemahkan sebagai teori kejepangan, unsur kejepangan. Dan Rong artinya teori gitu. Nah, lalu gimana sih status atau implikasi dari permasalahan tersebut saat ini? Masalah itu sebenarnya masih ada gitu. Karena kalau misalnya belum menelusuri sampai sini, masalahnya masih ada gitu. Dewasa ini wujud universalisme Jepang menyebar ke dunia tidak melalui filsafat ataupun wacana budaya, tetapi melalui teknologi konsumen dan budaya pop gitu di sana.
Tetapi Jepang akhirnya berhasil memiliki kehadiran dan kekuatan sosial politik yang diakui secara global gitu. Lalu yang kedua, Nihon Jingron tumbuh dengan forma yang baru, yaitu dalam bentuk pemikiran atas kemungkinan pengatasan pengaruh Barat dengan mempelajari beberapa fitur dari pikiran dan perilaku Jepang yang konon memberi orang Jepang keunggulan budaya khusus gitu di sana. Makanya kajian-kajian seperti Bushido, Ikiga gitu, itu tumbuh gitu semuanya tuh di sana. Itu implikasi itu dari sini gitu. Nah itu produk-produknya dari New Tokyo School. Khususnya secara spesifik yang paling terkenal Umehara Takeshi kalau misalnya teman-teman mau belajar. Nah, jadi pada akhirnya kita melihat di produk-produk ya kalau misalnya kita melihat ya. Nah, ini merupakan yaitu produk dari situ gitu. Nah, lalu kemudian apa sih yang pada akhirnya bisa menjadi tantangan bagi filsafat Jepang dan filsafat Timur gitu. Ini jawaban dari pertanyaan ketiga, bahwa filsafat Jepang harus mampu mempertanyakan ulang dan merombak kajian Kyoto School serta New Kyoto School cepat atau lambat gitu. Untuk yang ini sebenarnya aman, tetapi bahkan yang lebih jauh lagi yang harus kita curigai dan investigasi adalah kajian filsafat Jepang juga harus menginvestigasi akar pengaruh neo-konfusianisme dan Buddhisme yang sejatinya itu keluar dari datang dari luar domain Jepang gitu sebetulnya. Keluar dari daerah administratifnya Jepang gitu di sana. Ada apa sebelum itu gitu. Itu juga harus dijawab. Supaya karakteristik yang meniscayakan kontingensi historis dan geografis itu juga bisa kelihatan gitu nanti. Lalu yang berikutnya, filsafat Jepang juga harus mengartikulasikan dialektika yang tidak esensial yang dimainkan dalam kreasi timbal balik interaktif dari kelompok budaya yang berbeda. Nah, contoh seperti yang dilakukan Kitaro Nishida terhadap neo-konfusianisme dan Buddhisme pada pendirian proyek Kyoto School gitu. Serta juga seperti yang telah dilakukan oleh Brad Davis, John Moraldo, Jerenkov, dan lainnya terhadap kajian Kyoto School hari ini. Poin ini perlu dilakukan sebagaimana kompleksitas kajian filsafat kontemporer dalam konteks politik, demokrasi liberal, masyarakat multikultur, dan kosmopolitanisme gitu di sana. Dan yang terakhir, sebagai penutup adalah filsafat Jepang dan filsafat Timur lainnya harus melampaui batas-batas kejepangannya dan batas-batas ketimurannya gitu. Filsafat Jepang dan filsafat Timur lainnya harus berpartisipasi dalam konteks berfilsafat secara global, tidak hanya menerima produk tetapi juga menciptakan produk dari ketersituasiannya gitu dan keterberiannya. Itu yang harus dilakukan gitu di sana. Jadi pada akhirnya bisa kita jawab bahwa kondisi atau sesuatu yang memungkinkan adanya original filsafat Jepang itu dimungkinkan gitu. Semasa pada akhirnya kita menelisik sejauh itu gitu dalam konteks historis dan geografisnya gitu. Lalu apa argumen yang membuat itu aman gitu? Yaitu keniscayaan atas adanya Nihon Jingron tadi gitu, bahwa ada konteks kejepangan yang diniscayakan pada itu kontingensi historis dan geografis itu gitu di sana. Nah, sehingga pada akhirnya banyak tentunya PR yang harus dijawab gitu yang mungkin juga akan kita diskusikan gitu pada sesi setelah ini. Kira-kira dari aku itu di bawah 30 menit kan. Ini referensinya kalau sebenarnya teman-teman mau baca. Sesi saya kembalikan ke Bapak Moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Seto sudah menyampaikan materi yang saya rasa menarik ya. Ini men-challenge bagaimana proyek-proyek besar dari terutama kita di sini ya, yang kemudian ingin mengembangkan suatu filsafat yang menjawab tantangan apakah kita bisa keluar dari keterkungkungan dalam tanda kutip ya, atau dari keterdiktean konfigurasi filsafat barat misalnya. Kemudian tadi ada beberapa poin yang saya catat dari pemateri ya, terkait dengan di awal mempersoalkan historisitas, uniqueness, dan struktur filsafat Jepang, berikut juga filsafat Timur ya. Ada beberapa tadi yang disasar, yang diobjektifikasikan oleh Seto. Yang pertama, limitasi epistemik problem filsafat Jepang, di mana ada kecurigaan pemateri terhadap Kyoto School ya, di mana ketika menyinergikan model barat dengan instrumen kenyataan realitas yang dipahami masyarakat Jepang. Nah, artinya kemudian pertanyaannya nanti akan relate juga dengan penutup tadi. Apakah benar bisa filsafat Jepang, filsafat Timur, filsafat Nusantara dan sebagainya itu melampaui properti esensial yang kemudian itu selalu
ibaratnya mungkin tertanam ataukah inherent dalam proyek itu gitu. Sementara kalau kita lihat ketika kita menyebut filsafat Jepang, filsafat Timur, filsafat Indonesia, filsafat Nusantara ya, tools yang membuat proyek besar itu eksis itu seperti apa sebetulnya ya? Tools of being-nya. Ya, jadi nah itu kemudian yang bisa teman-teman yang hadir secara online ataupun offline di sini bisa berkontribusi karena ini menarik sekali ya. Silahkan saya buka sesi pertanyaan untuk yang offline dulu. Jadi modelnya satu penanya langsung dikomentarin supaya masih hangat gitu ya. Oh Dito ya, oh ya, oh ya Mas Dito. Halo Mas Dito, silahkan bisa langsung bertanya kepada pemateri. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Oh, sudah terdengar, Mas? Oh ya, baik, mungkin sangat menarik sekali apa yang telah dikemukakan oleh Mas Albertus Arioseto tentang originalitas filsafat Jepang. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan, yaitu yang pertama mungkin dari filsafat Jepang yang sudah Anda pelajari, mungkin bisakah ada limitasi-limitasi dan solusinya untuk mengatasi limitasi dari filsafat Jepang secara umum begitu? Itu yang pertanyaan pertama. Kemudian yang pertanyaan yang kedua, kira-kira mengapa filsafat Jepang itu sangat dipengaruhi oleh Buddhisme dan juga Konfusianisme ya? Maksudnya secara penjelasannya bisa secara geopolitik atau secara filsafat atau tinjauan secara apa begitu. Itu yang kedua. Kemudian apakah ada yang ketiga, ini yang paling fundamental, yaitu apakah ada korelasinya antara kemajuan filsafat di Jepang atau filsafat Jepang dengan kemajuan teknologi dan peradabannya, sekaligus kemajuan kulturalnya, karena kita semua tahu bahwa Jepang itu teknologinya maju, tetapi mereka tidak melupakan akar budayanya begitu. Jadi mereka teknologi maju, tetapi di satu pihak juga budaya-budaya itu dan lokal wisdomnya masih ada begitu, masih tradisi-tradisi luhur itu masih terpelihara dengan baik. Tapi ada hal yang perlu kita highlight atau garis bawahi, bahwa mereka juga dilanda kesepian ya, atau kehampaan. Nah, itu juga perlu, itu paradoksalnya ya. Ya, itu sampai ada menteri urusan kesepian itu di Jepang itu ya. Mungkin begitu aja pertanyaan saya. Terima kasih atas pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik, Mas Albert, langsung aja dikomentari, dijawab. Oke, aku langsung jawab ya. Silakan. Nah, untuk pertanyaan pertama, apakah ada limitasi untuk pada akhirnya kita mengkaji kajian filsafat Jepang? Aku rasa kalau misalnya mau ditanya limitasi, enggak. Tapi aku akan menjawab apa sih rekomendasi gimana cara kita belajar kajian filsafat Jepang gitu di sana. Pertama, kajian filsafat Jepang secara historis itu hukumnya wajib gitu. Terlepas dari sebetulnya asumsi ini dari mana. Yang penting itu belajar dulu gitu, dari Pangeran Shotogu, dari sampai kemudian nanti masuk ke pramodern, lalu kemudian sampai ke masuknya pengaruh barat di Kyoto School, masuk ke New Kyoto School, atau bahkan para filsuf Jepang yang masuk ke tradisi barat gitu, misalnya contoh seperti Toshihiko Isutsu gitu, atau tadi juga kita belajar mengenai Kitaro Nishida juga gitu di sana. Nah, pada akhirnya mereka juga akan menjadi variabel yang pada akhirnya akan membuat kita mempelajari bahwa kajian filsafat Jepang atau filsafat mereka yang hadir membentuk tradisi kebudayaan Jepang itu tumbuh gitu di sana. Tapi juga tidak boleh lupa kajian sosial historis per se itu juga diperlukan gitu di sana, karena pada akhirnya kondisi-kondisi yang membangun mereka atau keterberian yang membangun mereka itu adalah itu gitu di sana.
Nah, itu juga harus dilihat juga gitu di sana. Nah, kemudian yang terakhir juga jangan sampai lepas dari teks-teks asli dari para filsuf yang tumbuh di Jepang ini gitu situ. Karena mereka akan itu menjadi sumber primer. Memang problem bahasa itu apa ya? Sempat menghantuiku dulu lah awal-awal waktu belajar filsafat Jepang gitu. Tetapi kalau misalnya nanti teman-teman sudah mau bisa mengakses itu itu akan menjadi variabel-variabel pendukung yang sangat oke gitu di sana. Nah, lalu kemudian yang kedua tadi Yang kedua tadi sejauh mana pengaruh dari filsafat Jepang. Konfusianisme? Oh ya, bukan itu. Ini Yang ini, apa namanya jembatan? Kenapa Jembatan. mereka masuk gitu? Nah, waktu itu pada abad ke-5 sampai abad ke-6 di sana perdagangan antara Tiongkok dan kemudian juga negara-negara di apa namanya timur lainnya itu sangat meningkat dari regulasi yang dicanangkan oleh Pangeran Shotoku gitu di sana. Fungsinya pada akhirnya tidak hanya untuk melakukan pertukaran barang dagangan tetapi juga kajian-kajian intelektual. Kalau di Jepang itu dia masuknya itu dari agama dulu gitu di sana karena tidak dapat dipungkiri bahwa nyatanya produk-produk dari kajian neo-konfusianisme dan seterusnya itu juga tertuang dalam serat-serat yang dikirimkan gitu di Jepang. Jadi semangat gospel pun juga muncul gitu di sana supaya apa namanya masyarakat Jepang yang pada waktu itu belum memilikinya juga bisa menerimanya gitu dan ternyata cocok karena bahkan karena ini juga dipengaruhi oleh ini ya kesamaan turunan bahasa juga gitu. Misalnya contoh Hanzi dengan kanji gitu. Itu juga pada akhirnya masuk gitu di sana. Dan sarana untuk pada akhirnya melakukan penyebaran tradisi bahasa ini, pemahaman atas struktur bahasa ini, itu juga salah satunya adalah melalui medium kitab-kitab ataupun juga serat-serat yang berfondasikan dari neo-konfusianisme dan Buddhisme itu gitu di sana. Nah, jadi dari penyebaran kajian intelektual pertukaran ini itu pada akhirnya dimungkinkan Buddhisme dan neo-konfusianisme masuk. Itu pasca regulasinya Pangeran Shotoku gitu di sana. Nah, lalu kemudian untuk yang ketiga, apakah kajian filsafat Jepang itu memiliki implikasi bagi perkembangan sosial budaya Jepang gitu di sana? Tentunya pasti gitu di sana. Karena di dalam kajian filsafat Jepang mereka itu sudah memiliki kajian-kajian yang mandiri sebetulnya ya. Jadi kalau misalnya melihat apa yang menjadi beda sama Indonesia, Indonesia nggak memiliki itu gitu. Paling punya institusi yang ini apa namanya menyoal ideologi yang mereka punya gitu. Bukan kondisi yang memungkinkan ideologi itu tumbuh. Nah, tuh Jepang memiliki itu gitu di sana. Dan itu tercermin dalam kajian-kajian Kyoto School, New Kyoto School, bahkan kampus-kampus pun memiliki itu gitu di sana. Dia punya usaha-usaha untuk membicarakan struktur-struktur yang memapankan itu gitu di sana. Tidak hanya dalam konteks produk ideologinya, tetapi juga pada akhirnya melihat hal itu juga gitu di sana. Dan sayangnya yang menjadi masalah di sini kan adalah apa ya penginherenan dari Barat itu kan juga masuk di sana yang sebetulnya memang juga dosa dari konteks sosial politiknya pada waktu restorasi Meiji di 1868 sampai 1912 gitu di sana. Nah, karena sudah terpaten sejak saat itu, makanya pada akhirnya napas yang dihembuskan oleh Barat juga menjadi inhale yang diterima oleh masyarakat Jepang gitu, baik dalam regulasi politik, baik dalam kajian intelektual maupun sosial budayanya itu sendiri gitu sana, tanpa menghilangkan realitas yang selalu mereka bayangkan sejak era neo-konfusianisme dan Buddhisme gitu di sana. Kira-kira itu. Oke, saya berikan kesempatan untuk Mas Dito menanggapi. Jika ada tanggapan, silakan. Oke, terima kasih kembali. Oke, untuk forum yang di warung halaman, silakan. Jika ada tanggapan atau pertanyaan, silakan langsung bisa raise hand. Atau yang hadir secara online, silakan. Secara daring, mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan.
Oke, Steve. Aku dikit sih kayak pengen nanya aja dari orang yang belum bekerja ke Jepang. Jadi pada akhirnya apa yang menjadikan otentik itu otentik? Jadi apa ya? Kayak, mungkin tadi sempat juga pengaruh pengaruh dari apa ya konsep tentang ketiadaannya itu yang udah tidak disempatkan menjadi sebuah entitas ketiadaan di tengah-tengah. Terus mungkin apa yang bikin sesuatu itu jadi orisinil gitu pada akhirnya, apakah hanya semacam kondisi geografis dari Jepang misalkan ada di teritori timur sehingga itu disebut sebagai timur, karena kalau kita lihat dari perkembangannya misalkan kayak Buddhisme sama Konfusianisme itu kan sejatinya bukan dari apa pure Jepang gitu ya, bukan pure dari insan Jepangnya itu. Jadi kan ada selalu ada pembentuk yang apa ya memungkinkan kalau membentuk filsafat Jepang itu ada gitu. Begitu pula dengan misalkan kalau kita lihat filsafat Nusantara gitu. Pancasila misalnya apa yang mendasari misalkan Pancasila itu jadi filsafat sendiri, filsafat Pancasila misalnya. Padahal kalau orang bilang kan mungkin ada dari luar yang pengaruh-pengaruh dari barat juga sebenarnya, bisa kayak nasionalisme. Ya, pada akhirnya filsafat Jepang itu juga pasti kan pengaruh dari luar juga gitu. dari yang jadi sejauh mana kita dapat apa yang mengetahui bahwa kita punya pemikiran yang orisinal, kita punya pemikiran yang otentik dan itu bisa kita bikin satu identitasnya. Ada jadi tanggapan juga terakhir pengaruh yang ketiadaan Kyoto School itu terhadap mungkin esensialisme yang tadi tanggapan. Oke. Jawabannya. Langsung. Kalau misalnya melihat dari kajian, aku pernah di sini Jepang ya, dulu ya. Japanese ice coffee. Kajian filsafat Jepang sebenarnya ini, jawaban sejauh ini yang aku terima sejauh aku membaca sebelum tidur gitu ya, karena jujur bacaan sebelum tidurku itu adalah dengan melakukan ini penyepakatan domain atau kontingensi geografis dan juga penyepakatan historis gitu sebenarnya. Sejauh mana sebetulnya misalnya contoh Jepang bermula, sejauh mana kita bisa mengukur Jepang sebagai Jepang gitu, itu disepakati harus, karena kalau misalnya tidak disepakati kabur identitas yang mau kita cari tidak ada. Sampai teori Afrika. Betul. Nah itu misalnya contoh itu kalau misalnya dari apa namanya Toshiko Isuzu itu juga sempat beberapa menyoal itu dalam kajian filsafat orientalnya gitu. Nah dengan melakukan itu adanya penyepakatan itu sebetulnya, tetapi penyepakatan ini pasti akan bergantung juga kan dengan apa namanya kepentingan pihak tertentu dan seterusnya gitu di sana, sehingga pada akhirnya dalam ruang-ruang diskusi atau dalam pembentukan regulasi, dalam pembentukan ideologi gitu, itu perlu disepakati gitu sejauh mana apa namanya konteks geografisnya, sejauh mana konteks historisnya gitu. Ketika itu sudah dipagari gitu, ketika kita pada akhirnya bisa melihat itu sebagai satu entitas yang akan kita ingin tahu originalitasnya, baru itu dimungkinkan gitu kita menemukan originalitasnya di sana. Sedangkan kan kalau misalnya di apa itu buku merah itu kan itu belum ada hal-hal seperti itu, tiba-tiba bahwa monopluralis Aristoteles itu misalnya contoh. Jadi tantangan juga mungkin juga teman-teman dari kajian filsafat Pancasila juga adalah melihat itu gitu sebetulnya. Dan ketika misalnya contoh kita ngomong bahwa dengan melakukan penyepakatan apa namanya perspektif historis dan geografis gitu sebenarnya, itu jangan dilihat sebagai satu produk yang berasal dari asing gitu. Tetapi kita melihat itu sebagai yang terberi bagi kita gitu di sana. Kita gunakan itu sebagai hal-hal yang akan kita ciptakan secara original ke depannya gitu di sana. Nah, seperti itu karena mustahil pada akhirnya kita keluar dari pengaruh barat, keluar dari pengaruh timur, keluar dari pengaruh filsafat non Indonesia atau filsafat non Jepang gitu. Nah, itu yang perlu dilihat. Itu mustahil keluar dari sana gitu. Aku belum menemukan argumen yang bisa melampaui itu. Mungkin para teman-teman Mythical Glory nanti bisa masuk gitu jadi. Takut aku ada Mythical Glory di sini. Nah, itu gitu di sana. Jadi jawaban yang bisa aku berikan itu, Saudara Steve. Oke. Tanggapan Steve, yuk.
Bisa. Itu dibuktikan gitu. Di sana. Tanpa menyangkal yang pengaruh barat berpengaruh. Iya. 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 Oke, Brad, mungkin ini menarik ya. Iyanya itu kemudian mungkin bisa dielaborasi. Menyebalkan aku harus melegalkan institusi itu. Iya. Sebetulnya iya itu memang dimungkinkan gitu. Kalau misalnya di sini aku sekali lagi mempertegas bahwa komitmenku di sini adalah dengan mengontekskan atau dengan pada akhirnya kita mencoba mengapropriasi apa yang filsafat Jepang lakukan gitu dalam kajian hari ini untuk meninjau orisinalitasnya gitu. Itu betul dimungkinkan gitu. Kalau misalnya memang contoh filsafat Pancasila, filsafat Nusantara gitu. Tidak melupakan kodratnya sebagai sebuah tradisi gitu. Sebagai sebuah tradisi di sana, dan pada akhirnya kalau misalnya ingin membangun kajian filsafat yang original gitu di sana, harus juga meninjau variabel-variabel itu gitu di sana. Pun juga kan kalau misalnya teman-teman meninjau kajian filsafat yang tumbuh di barat, mereka kan juga pada akhirnya tidak mempermasalahkan itu gitu di sana. Mereka kan juga pada akhirnya tetap mengukur limitasinya sampai mana gitu di sana. Nah, hal-hal tersebut yang pada akhirnya muncul tuh term barat, term timur gitu di sana. Justru tantangan untuk kajian filsafat ke depannya adalah dengan melampaui pembatasan-pembatasan itu gitu di sana. Sehingga pada akhirnya berfilsafat bisa dilakukan secara mandiri gitu. Kita harus menghasilkan produk-produk kita tuh sendiri gitu, dengan tidak menerima produk-produk dari asing gitu. Kita lupakanlah masa dendam kita terhadap kita menerima produk budayaan dari barat gitu. Itu mau nggak mau ya harus kita terima gitu. Jangan kenapa mau kita permasalahin terus sampai kita trauma gitu. Enggak kan. Tetapi yang kita lakukan adalah bagaimana sih kita membangun orisinalitas kita dari hal-hal yang sudah terberi itu gitu di sana. Tuh. Jadi nggak salah sebenarnya orang yang fotonya dipajang gede di lobi itu ngomong Aristoteles itu nggak salah. Nggak masalah mau melakukan penyempakatan di situ juga gitu aja. Tapi Gretos Itu. pun berarti pada akhirnya juga punya peranan yang penting untuk Iya, untuk membentuk betul. karma dan Betul. walaupun itu tadi judulnya mempertebal, tapi pada akhirnya tetap ada pengaruh. Oh iya, bebas. Oke, nanti bisa dilanjutkan lagi. Silakan yang masih stay di Zoom bisa berkontribusi dalam diskusi ini. Semisal ada yang ingin konfirmasi ya dari serangan-serangan pemateri tadi, bukan serangan artinya dia mengajukan banyak hipotesa ya. Artinya itu bisa sangat menarik dan itu memantik kita untuk kemudian menyoal kembali hipotesa-hipotesa yang ditawarkan tadi oleh pemateri kita terkait dengan bagaimana tadi Kyoto School ya, meskipun ada perannya juga, tapi apakah peran itu akan cenderung mengaburkan proyek filsafat Jepang ini? Oke, di sini dari tadi ada yang sudah berkomentar ya. Saya bacakan komentarnya, filsafat Jepang itu seperti Japanese iced coffee. Tanpa Noto Nagoro tidak ada polemik ya. Filsafat Pancasila secara ilmiah popcorn. Oke, saya minta dengan hak veto Saudara Bung Rangga mengaktifkan mikrofonnya, bisa mempertanggungjawabkan ini istilah-istilah yang ini menarik ini. Ini Anda menghack diri sendiri ini ya. Oke, Mas Rangga, monggo Mas. Halo. Saya hitung sampai 10 ya. Halo. Masuk nggak? Oke, kita dengar baik-baik. Iya, Mas. Saya di Jogja. Kalau tadi teman kita dari Taiwan, saya di Jogja.
Oke, makasih Mas Albert membawa apa ya, polemik baru ya, apa di CA. Sebelumnya emang sudah banyak polemik, sekarang ditambah polemik. Ya, saya rasa kalau melihat filsafat Jepang itu kayak kita minum kopi es di Jepangan gitu kan. Kalau cara bikinnya itu kan beda dengan kopi-kopi yang lain kan. Kalau kopi-kopi yang lain itu kan bubuk kopi kita haluskan, kita green, terus langsung dengan air panas gitu kan. Nah, tapi kalau es kopi di Jepangan itu dia beda bikinnya. Dia ada es batu dulu, nah, terus komposisi airnya dikurangin, nah baru kopinya itu dari beda, rasanya lebih soft, nggak terlalu apa ya, nggak terlalu strong. Kadang kita bisa ngerasain manisnya sama acidity-nya itu halus gitu. Nah, kayak gitu filsafat Jepang tuh kayak gitu. Coba deh kalau dirasakan kapan-kapan sambil minum kopi es di Jepangan itu. Nah, artinya kita bayangkan bikin kopi itu. Kalau V60 itu kan langsung. Nah, kalau V60 itu kan ibarat filsafat Eropa gitu kan. Jadi langsung dihajar, langsung panas, langsung ngomongin ontologi ini, epistemologi ini, aksiologi ini. Gitu. Salah benar. Tapi kalau ngomongin seninya membuat es Jepangan kopi ini beda, kadang-kadang tricky. Karena berat es batunya itu kadang harus kita sesuaikan dengan berapa takaran air dan kopinya. Itu sangat tricky, jadi bikinnya agak-agak susah. Tapi kalau dinikmati itu nikmat. Nah, itu dia. Makanya buku-buku di Gramedia itu kan banyak kan ya, kayak Ikigai gitu kan. Terus seni minimalis Jepang gitu kan. Dan memang menginspirasi kita semua, terutama orang-orang Indonesia ketika mempelajari bahasa Jepang. Nah, tadi saya sepakat di beberapa kata soal Mas Albert menggarisbawahi bahwa apakah kita akan menemukan originalitas filsafat Jepang ya. Ya bagaimanapun semua hal di bawah matahari kan memang nggak ada yang orisinal ya. Ya kecuali penemu Nobel kan dianggap orisinal. Nah, saya melihat nggak ada polemik sih sama Mas Albert ini. Apa yang dijelaskan Mas Albert ya memang seperti itu gitu kan. Nggak ada yang berpolemik. Cuma malah saya tadi sempat senang ketika si Steve malah narik ke Noto Nagoro gitu loh, kayak monopluralis. Terus kenapa sih kok filsafat Noto Nagoro itu gitu-gitu aja gitu kan, kenapa filsafat Pancasila gitu-gitu aja gitu kan, kenapa nggak berkembang gitu. Jawabannya sebenarnya satu ya, karena memang dari scholar kita sendiri malas untuk mengembangkannya gitu. Saya juga nggak tahu kenapa ya. Itu beda dengan yang di Jepang. Tadi Mas Albert menyebutkan ada Kyoto School, ada lain-lain sebagainya. Jadi sampai hari ini pun ya filsafat Jepang seperti itu. Apa perkembangannya? Kalau dikatakan apakah semua filsafat yang di luar dari Eropa itu sebagai filsafat yang overlapping, tumpang tindih, campur aduk, gado-gado, whatever lah namanya, gitu, ya pasti seperti itu. Karena tradisi berfilsafat secara ketat itu kan berbeda ketika di rumpun di luar dari Eropa, terutama Amerika itu kan berbeda. Dan kalau kita ngomong apakah filsafat Jepang itu masuk kontinental atau masuk analitik atau masuk mana, itu kan pengkategorian nanti di tahap hari ini, di tahap akademisi dan scholar. Menurut saya apa yang dipaparkan oleh Mas Albert ini lebih kayak sifatnya personal sih, kayaknya ada hal-hal yang belum selesai gitu loh sama pemaparan sebelumnya gitu soal filsafat Zen atau Buddhism itu sendiri sih. Ya begitu sih. Jadi kalau mau memahami filsafat Jepang ya kayaknya memang harus menikmati gitu. Oke, silakan Bert dikomentari. Siap, mantap. Es kopinya enak. Oke sih aku. Wah, Hashtag tidak ada polemik. oke. Kecuali polemik dengan orang-orang yang tidak datang hari ini. Oke, silakan yang lain. Jadi sih masih ada 9 orang yang stay di Zoom ya. Silakan, kita masih ada banyak waktu ini untuk mengobrol tentang tema besar yang dibawa oleh Mas Albert.
Oke, Mas Lingga, silakan. Ini hanya meminta tanggapan terhadap pemikir-pemikir yang mungkin bagi saya sebagainya, itu apakah kemudian seberapa besar pengaruhnya terhadap perkembangan Jepang sekarang ini? Saya entah dari sosialisasi tadi itu Mas Abdul sudah jelaskan. Nah, bagiku apakah pemikiran kayak Fumi Sasaki sama Marie Kondo tentang hidup minimalis Jepang dan sebagainya itu apakah bisa nggak dianggap itu bagian dari ya tadi, apakah cara jalan sendirinya filsafat Jepang itu sendiri gitu loh, yang tidak mengikuti gaya-gaya filsafat Barat juga dan sebagainya. Terima kasih. Ya, oke. Langsung di komen. Ya, aku mau langsung mengomentari. Iya, sebetulnya tadi aku juga sebenarnya udah jelasin sih. Itu sebenarnya pusat kajian itu tumbuh setelah kelemahan-kelemahan dari Kyoto School itu sebetulnya muncul gitu ya. Khususnya secara spesifik di sini adalah kajian dari sekolah Kyoto baru, New Kyoto School gitu, bahwa kecurigaan mereka sekarang udah bukan mereka udah lagi nggak mempersoalkan ini apa sih ide-ide Barat yang bisa kita internalisasi dan seterusnya, tapi kita ngelihat bahwa dari yang udah berkembang sampai saat ini apa aja sih yang unik gitu, yang berbeda dari lainnya. Tentunya di sini hal-hal seperti ini juga tidak terlepas dari kepentingan sosial politik ataupun promosi budaya gitu yang saat ini tuh muncul dalam wujud-wujudnya yang baru gitu, misalnya contoh seperti konser Hatsune Miku gitu, atau perbaruan model produk teknologi yang dibawa dari Jepang gitu. Nah, ataupun juga inovasi cerita dari manga gitu, entah di Shonen Jump dan seterusnya atau Shueisha. Nah, hal-hal itu merupakan produk dari sini gitu. Jadi mereka menakar lebih jauh gitu, bahkan sampai ke pangeran Shotoku gitu, bahkan kehidupan orang tradisional Jepang itu sama seperti apa sih yang unik gitu, prinsip-prinsip apa sih yang sebetulnya itu terbangun gitu dari sejak saat itu gitu. Mempermudah kehidupan, apa yang menjadi yang kedua bisa menjadi produk-produk yang dimungkinkan untuk mempermudah kehidupan, menjadi daya tarik bagi eksternal Jepang gitu, supaya mereka mengadopsi hal tersebut gitu sebetulnya di sana. Makanya seperti yang mungkin jadi tadi sudah disoroti oleh Mas Lingga gitu tadi, soal gaya hidup yang sifatnya minimalis, lalu kemudian juga misalnya contoh kalau misalnya di penerapan di Perang Dunia Kedua mereka melakukan praktek di pesawat kamikaze untuk melakukan bunuh diri dan menyerang kapal induk musuh gitu misalnya contoh. Itu kan juga sebetulnya cara-cara yang sebetulnya itu spesifik dari mereka tahu keberanian, mereka percaya akan nothingness gitu. Nah, itu pada akhirnya sebetulnya itu menjadi tujuannya adalah dua faktor itu tadi gitu. Satu, promosi budaya, yang kedua adalah itu untuk mempermudah hidup mereka sendiri gitu, tanpa pada akhirnya harus bertumpu dari apa sih yang pure di Barat, apa sih yang pure dari eksternal Jepang, tetapi yang terelaborasi itu apa gitu di sana dari secara itu keterberian ke Jepang itu sendiri gitu di sana. Itu jawabannya. Oke. Silakan Mas Lingga. Ya, berkaitan dengan Nusantara, tiba-tiba Nusantara. Ngomong-ngomong tentang Jepang, saya tertarik sama Nusantara. Saya tadi sempat disebutkan berarti dengan cara Fumi Sasaki sama Marie Kondo tadi, setidaknya itulah bagi percikan-percikan kecil untuk bisa kita pede bahwa ini cara hidup Jepang yang berbeda dengan Barat. Dan di Nusantara ini tanggapan saya aja, entah itu bisa ditanggapi atau enggak, itu saya kemudian punya spekulasi lagi dengan melihat pemikir bukan
bukan pemikir yang ada di Indonesia pada saat itu, misalnya kayak Ki Ageng Surya Mentaram misalnya, itu salah satunya. Itu kita selami pemikirannya beberapa saya pernah lihat orang ngobrol tentang itu, diskusi tentang itu, dan pernah wawancara juga misalnya. Itu kayak ya mirip-mirip kegiatan-kegiatan misalnya yang dilakukan terapi psikologi misalnya seperti itu. Nah, teman-teman di psikologi itu berusaha untuk itu. Dia masukkan itu dalam konteks ilmu psikologi, bukan sebagai filsafat. Ya, karena beda dan sebagainya. Nah, kepedean teman-teman di psikologi terhadap kajian terhadap Ki Ageng Surya Mentaram, terutama dengan kaurus jiwanya, kemudian sampai dengan cara membuat forum kayak Kondotakon namanya istilahnya, kayak ini, kayak ya agak mirip sama teman-teman psikologi di Barat tentang kita kayak forum yang kayak di film-film orang di penjara yang ngobrol curhat didengerin sama narapidana yang lain tentang kehidupannya, masalahnya dia apa. Kan teman-teman mungkin di film-film pernah lihat itu cara-cara diskusi kayak gitu. Nah, itu tuh ternyata Ki Ageng Surya Mentaram juga dia tidak terpengaruh oleh beberapa pikiran di Barat, tapi secara original dia punya bahwa cara kaur jiwa adalah kita mendengar orang lain dan kita melemparkan keluh kesah kita kepada orang lain melalui forum namanya Kondotakon pada saat itu. Nah, itu memang terjadi kemiripan, tapi apakah itu bisa juga dianggap pemikiran kayak gitu juga bisa dianggap originalitas atau bagaimana? Dia tidak menganggap dia Nusantara sih, tapi dia pikiran tentang kaur jiwa. Itu aja. Terserah mau tanggapi atau enggak? Oke, ditanggapi dong. Tanggapi nih Silakan. sebelum menjawab bos RKM ini. Nah, aku jawab iya bisa gitu di sana. Tetapi yang harus dicermati adalah ini agak jauh lebih sulit gitu dibandingkan Jepang. Karena mau nggak mau kita juga harus meninjau medan geografisnya juga sebetulnya di sana. Karena beda konteks Jepang dan Indonesia. Kenapa Jepang juga bisa secepat itu gitu? Karena mereka satu sudah terbiasa dengan politik yang sifatnya tertutup gitu, border negara tertutup. Kedua, kemudian mereka hanya memiliki kalau misalnya kita meninjau awal sebelum kolonialisme, ras bangsa mereka juga satu, itu Ainu gitu, ras bangsa Ainu. Dan juga konteks kebudayaan, produk-produk kebudayaan yang berkembang di sana itu pun juga tidak sebanyak yang ada di Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa, punya indeks kosmologinya sendiri gitu, kenyataan terhadap realitas itu juga jamak gitu di sana dan sangat-sangat banyak gitu di sana. Lalu juga yang perlu ditinjau ulang ketika ingin mengambil langkah ini adalah perihal relevansinya gitu di sana. Jepang, kenapa pada akhirnya tadi juga aku menyebut ingin melacak ini hal langsung dari modern adalah karena aspek-aspek relevansian itu juga yang tersistematisasi itu dekat dan relevan karena produk Barat itu kan produk pencerahan itu juga sangat-sangat ini ya aplikatif, bahkan masa kita mengakui juga sampai hari ini gitu sebenarnya di sana. Tetapi ketika di Indonesia hal-hal seperti itu kan tidak terinternalisasi dan terkungkung dalam domain-domain yang banyak gitu di sana. Dan secara sosial historis juga terkungkung dalam kebudayaan yang berbeda-beda gitu. Jadi ketika melakukan perelevansian khas skripsi di institusi yang ingin mengkaji Pancasila, itu juga perlu dipertimbangkan gitu. Masa mendadak mikirin konsep metafisika Thales dan relevansinya terhadap Reok Ponorogo gitu. Itu kan juga perlu kita perhitungkan gitu di sana gitu. Jadi harus ada pengukuran terhadap variabel-variabel yang diajukan sebelum melakukan perumusan masalah itu gitu. Nah, kira-kira jawabanku seperti itu gitu. Oke, kita masih ada waktu, ini baru jam 8.30 ya. Sampai jam 9 lah. Ini baru setelah itu bebas mau diskusi sampai jam berapapun. Silakan yang hadir di sini nih, yang online makin menyusut ya. Oh ya, ini sebentar iya ya. Di sini belum ada. Oke, kita tengok di kolom chat. Di sini ada pertanyaan dari Mas Rangga ya. Apakah neokolonialisme itu sama dengan postkolonial dari segi misalnya apa yang pemateri maksud dengan distingsi itu? Oke, silakan Mas. Oke, mungkin aku bisa jawab simpel ya. Neokolonialisme berada di himpunan kajian postkolonial gitu. Karena neokolonialisme adalah model penindasan yang
baru dengan menggunakan cara-cara yang berbeda gitu. Misalnya contoh ketika Jepang ingin melakukan ekspansi produk-produk budaya gitu di sana. Dan seterusnya itu produk-produk ini pun tidak hanya kebudayaan tetapi juga tradisi intelektual, lalu kan juga tradisi-tradisi yang sifatnya itu ada di dalam orientasi religius gitu. Itu mau nggak mau juga harus diterima gitu di sana. Dan kajian-kajian ini berada di dalam himpunan kajian postkolonial gitu di sana. Dan setiap kekhasan itu secara spesifik kalau dalam menyoal Jepang itu terorientasi pada hal itu gitu. Misalnya contoh ketika kita mengasumsikan ada entitas barat gitu, ada pun juga entitas timur gitu, dan seterusnya gitu. Makanya kan kajian-kajian seperti yang khas gitu di dalam kajian S2 yang sifatnya itu komparatif, entah itu contrasting, membandingkan atau kritik gitu. Itu kan juga muncul gitu di sana. Dan hal-hal seperti inilah yang pada akhirnya melegalkan kajian-kajian yang dibawakan oleh itu penyepakatan atas orisinalitas dari filsafat tertentu itu gitu. Itu yang saya maksud, Gus. Terima kasih. Oke, Mas Rangga, ada yang mau disampaikan? Ya. Oke. Susah emang. Kalau udah neokolonial memang. Aduh. Oh ya, berarti ini ya sebentar. Neokolonial itu kan berarti kolonialisme model baru kan yang dimaksud dari presentasinya Mas Albert tadi ya. Yang salah satunya adalah culture kan. Di asumsi paper itu berarti contohnya adalah budaya barat misalnya gitu ya. Ya enggak? Yang masuk kemudian menubuh dan bagaimana konstelasi antara budaya asli Jepang dan barat kemudian saling berkelindahan dan bahkan menghasilkan budaya baru. Tadi sudah dicontohkan Miku dan sebagainya. Nah, terus pertanyaannya kalau kayak K-pop, anime gitu-gitu, anime gitu kayak ketika dia kemudian build up dan menjadi sebuah budaya pop baru yang mungkin akan lebih mendominasi daripada Western culture yang dibayangkan itu gimana ya? Apakah itu juga agenda baru apa gimana ya? Maksudnya kayak saya lihat kok akhir-akhir ini ketika globalisasi dibuka, semua negara ingin menunjukkan identitasnya masing-masing dan lebih ke arah bagaimana proyek kebudayaannya itu lebih mendominasi, lebih dikenal, lebih apalah sebagainya kayak ya K-pop terus misalnya pop culture-nya Jepang gitu kan. Apakah seperti itu? Apa seperti apa? Apakah filsafat Jepang nggak pernah berbicara soal itu? Apa ya bagaimana? Ya, mungkin kalau misalnya aku mau mencoba lihat sebetulnya itu ini sih apa namanya pada akhirnya itu mau nggak mau sebetulnya bergantung kepada apa ya kognisi dari pihak-pihak yang mungkin juga menerima itu gitu sebetulnya. Nah mungkin pada akhirnya di sini juga kita akan membicarakan mengenai theory of recognition juga sebetulnya di sana karena sebetulnya agenda yang sifatnya maksudnya neokolonial di sini itu ada yang sifatnya itu apa ya bersifat terintensionalisasi gitu, diputuskan secara sadar ataupun yang diputuskan juga secara tidak sadar gitu di sana. Kalau misalnya dalam kajian-kajian neokolonial sebetulnya di sana dan hal-hal tersebut niscaya terspreading atau tersebar pada entitas orisinal yang lain juga gitu sebetulnya kalau misalnya dalam kajian filsafat Jepang gitu. Kalau misalnya dalam apa namanya konteks neokolonialisme di sini yang pada akhirnya kita lihat juga dalam kajian filsafat Jepang, hal-hal tersebutlah yang pada akhirnya niscaya juga berkelindahan dengan praktik-praktik yang sifatnya itu tidak maksudnya juga tidak sengaja gitu. Misalnya contoh dimensi partikularitas dari akumulasi kapitalistik dimensi sosiopolitik Jepang gitu misalnya contoh di sana. Hal-hal yang pada akhirnya ada dalam aktivitas keseharian itu juga menjadi ragam akar yang pada akhirnya juga menumbuhkan model-model yang sifatnya neokolonial ini gitu sebetulnya.
Nah, di samping ada agenda-agenda yang mungkin juga dimiliki oleh masing-masing stakeholder dari misalnya contoh masing-masing domain kewilayahan gitu ya. Misal contoh bisa kita asumsikan sebagai entah negara ataupun juga kemudian perserikatan antar negara atau bahkan sampai pemerintahan administratif atau bahkan sampai lanskap yang terkecil sekalipun gitu sebetulnya di sana. Kira-kira seperti itu, Mas Rangga jawaban semampu saya. Langsung open mic. Saya tidak mau baca. Halo Pak Ya itu, Rangga. memang istilahnya kayak gitu yang saya tulis. Local genius wisdom path thinking culture filtering to infinity and beyond. Kan pada akhirnya masing-masing culture, entah itu filsafat apapun kan dia pasti punya penangkal kan. Yang mana itu kemudian membedakan identitas masing-masing gitu loh. Even though dia secara etnograf, secara antropologis, secara kebudayaan, secara politis, pada akhirnya punya itu. Kalau Kementerian Kebudayaan kita kan selalu bilang local genius gitu kan. Asalnya yang genius yang mana gitu kan? Apakah proses filteringnya, apa proses processingnya, apa producingnya itu kan beda ya. Maksudnya kayak yang genius itu ada MOS, Mas. Juniornya genius. Iya, saya juga mikirnya kayak gitu. Yang genius sama Logitech itu juga sama, Logitech. Makanya MOS, Logitech sama genius. Oke, cukup. Jadi kayaknya ini perlu diangkat, Mas, soal local genius ini the next meeting kayaknya bagus, rethinking again local genius. Kita jadikan ini ya, ada kelanjutannya dari yang disampaikan Albert. Menarik ini ya, local genius wisdom path thinking culture filtering to infinity and beyond. Oke. Masih ada yang mau disampaikan Mas Rangga? Saya mau ke wisdom path dulu. Oke ya, sekalian nyebur Anda di sana ya. Yang hadir di sini, silakan. Para hadirin yang di belakang mungkin sudah menyiapkan pertanyaan atau sudah baca-baca tentang filsafat Jepang, kemudian terpantik dengan apa yang disampaikan oleh pemateri tadi ya, dengan hipotesa-hipotesa yang ditawarkan. Silakan. Atau mungkin di slide pertama tadi ya. Enggak, slide kedua. Coba. Rumusan masalah itu perlu mungkin untuk ini dibaca lagi sama teman-teman yang baru hadir. Oke, saya bacakan ulang ya. Yang belakang bisa kelihatan nggak? Vigo. Coba dibaca Vigo. Oke, saya bacakan ya. Apa kondisi yang memungkinkan adanya originalitas filsafat Jepang? Itu tadi sudah banyak dikupas ya, dari Steve tanya juga, terus Mas Rangga tadi, kemudian Mas Dito. Kemudian yang rumusan masalah kedua, apa argumen yang memungkinkan adanya kondisi fondasional originalitas filsafat Jepang? Nah, ini bisa juga kita ini ya pertanyakan lagi. Apa implikasi jawaban pertanyaan 1 dan 2 bagi filsafat Jepang secara khusus dan filsafat Timur secara umum? Oke, silakan. Jika belum ada, next slide. Nah, belum. Yang tadi ada yang belum terjawab. Oh ya, ini yang saya maksud sebetulnya. Ini mungkin ada yang pernah menemukan bacaan atau ceramah-ceramah dosennya di kampus yang juga menyinggung tentang filsafat Jepang, yang ternyata enggak kok udah terjawab gitu. Silakan. Atau mungkin yang hadir di forum MJS tahun 2018 masih SMA ya. Oke, silakan.
Romo, Siapa Romo? ada juga ini The Tao of Islam, Sachiko Murata. Nah, itu bahas-bahas tentang gender, tentang feminisme. Kalau pernah baca ya, mungkin itu ada perselingkungannya dengan apa yang disampaikan oleh Albert sebagai proyek filsafat Jepang atau Toshiko Izutsu dengan theoanthropocentrism. Pernah baca itu bukunya Toshiko ya? Di bawah itu. Mas Nurudin Al-Akbar itu. Oh iya ya. Silakan. Mungkin bisa Tadi- ditelepon, Mas Galuh mungkin bisa ditelepon. Mas, 50-50. Mas Galuh lagi meditasi, Mas. Lagi puja bakti. Kalau yang MFI itu saya ikut itu, yang 2022. Kayaknya Albert juga ikut ya. Kalau yang Takeshi itu ikut sih. Apa? Takeshi Castle itu loh, Morris 1. Seki kan. Benteng Takeshi. Oke, karena tidak ada gimana? Oh ya, Mas Putu Lingga. Saya di sini sepertinya sepakat terhadap prinsip oriental lagi. Originalitas itu memang patut dipertanyakan ketika kita sudah terlalu pede mengatakan ini adalah filsafat Jepang, ternyata bukan originalitas, dan itu harus setidaknya diakui dan tidak ada masalah secara epistemologi ketika kita mengakui bahwa ini bukan original, ini adalah cara orang berfilsafat di Jepang. Dan setelah itu sering berjalannya waktu, kita berfilsafat di Jepang, misalnya kayak bukan original filsafat Jepang, itu akan lambat laun akan menemukan kepedean itu. Sebenarnya menurutku saya berpikir seperti itu di kemudian hari ketika Creator School kemudian memulai polemik itu dan Mas Albert menganggap itu adalah justru memperkeruh keadaan tentang originalitas filsafat Jepang. Ya, saya sepakat bahwa tidak terlalu original, entah itu di filsafat yang lainnya, terutama misalnya di Asia kan kebanyakan tuh karena mengikuti belajar di sana, balik ke sini kemudian ingin membuat filsafat ini sendiri dengan cara yang naif. Nah, saya sepakat di situ. Dan kerja-kerja tadi justru Mas Albert bilang itu justru memberikan peluang bagi lahirnya filsafat yang original itu nanti. Itu aja sih anggapan saya. Itu Mas Radi. Oke, makasih Mas Lingga atas tanggapannya. Jika tidak ada, kita tutup dulu ya forumnya secara Ada, formal. nanggepin Lingga. Oh ya, silakan Mas Rangga. Bagus banget Mas Lingga ngomongin filsafat Asia naif itu. Bener banget, itu harus dilawan biar kita nggak naif. Naif aja udah bubar, masa kita ngomongin filsafat diri kita masih naif? Bener, harus dibubarkan naif. Ada lagi? Oke, tidak ada ya. Oke, bagi yang hadir di Zoom, ini masih ada beberapa orang ya. Kita tutup dulu diskusinya. Bagi yang hadir offline bisa pesan-pesan kopi, bisa lanjutkan diskusinya ya, atau sharing-sharing pandangan atau bacaan. Oke, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Mas Albert sudah mengisi di Kolektif Akademia. Dan tadi menarik ya, bisa dilanjutkan lagi seperti masukan Mas Rangga tadi. Aku dimaksud tadi. Bisa, iya, harus berlanjut ini. Mythical Glory turun gunung lah. Mythical Glory turun gunung lah. Oh, penanya terbaik dapat nasi goreng 1 porsi. Mas Rangga sini Mas. Sampai jam 9 ya.
Oke, terima kasih teman-teman. Saya tutup dulu Zoom-nya. Kemudian kalian bisa lanjut berdiskusi.